warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Okti Widayati, SPT MSc, dosen dari program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan di Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari. Video pembelajaran ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya untuk mendokumentasikan pelaksanaan tugas dosen dalam bidang Tridharma, terutama pada aspek pendidikan dan pengajaran. Melalui video ini, diharapkan dapat tergambar kompetensi pedagogik, profesionalisme, kemampuan komunikasi, serta strategi pembelajaran yang diterapkan dalam proses perkuliahan. Pada kesempatan ini, saya mengampu mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Ternak dan kode mata kuliah 3227. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, di mana 1 SKS itu terdiri dari teori, kemudian 1 SKS lainnya terdiri dari praktik, serta dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 itu untuk UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas struktur anatomi tubuh ternak dan berbagai mekanisme fisiologis yang terjadi pada sistem organ tubuh yang berperan dalam menunjang kehidupan, pertumbuhan, reproduksi, kesehatan, dan produktivitas ternak. Video pembelajaran yang ditampilkan pada kesempatan ini merupakan dokumentasi perkuliahan pertemuan ke-10 dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan anatomi dan fisiologi saluran pencernaan pada ternak. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan DIA atau Delivery Interaction and Assessment sebagai strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Pada tahap delivery, saya menyampaikan materi secara sistematis melalui penjelasan konsep, kemudian melalui media presentasi, ilustrasi anatomi, dan menggunakan media yang real atau nyata seperti preparat organ tubuh pada ternak. Kemudian pada tahap interaction, saya membantu membangun interaksi antara mahasiswa dengan dosen dengan melakukan diskusi, tanya jawab, dan pemberian studi kasus untuk mendorong mahasiswa berpikir kritis, menganalisis fungsi-fungsi organ pencernaan, serta mengkaitkan materi dengan proses metabolisme nutrien pada ternak. Pada tahap asesmen, saya melakukan evaluasi pembelajaran melalui pertanyaan lisan yang dilakukan dengan pemberian kuis di akhir mata kuliah yang berlanjut. Kemudian melalui proses belajar ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi organ-organ penyusun saluran pencernaan, menjelaskan fungsi-fungsi masing organ, serta memahami mekanisme pencernaan dan penyerapan nutrien pada ternak secara komprehensif. Selanjutnya, marilah kita mengikuti proses pembelajaran pada pertemuan ini. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik semuanya. Selamat siang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai saluran pencernaan unggas, di mana di masing-masing meja sudah ada referatnya ya di situ. Oke, dari sini saluran pencernaan itu yang seperti apa? Kira-kira? Saluran pencernaan fungsinya buat makanan supaya untuk nutrisi untuk energi pada ternak. ya. Untuk saluran pencernaan unggas, ada yang pernah belajar? Masa? Kan ada yang basicnya sebelumnya peternak atau? Ada yang bisa sebutkan dari pertama, ketika misal ayam nih makan, dia dimulai dari mana? Paru. Pertama ada pastinya Paru ya. mulut. Paru ada. Di dalam paru, di dalam mulut itu ada apa lagi? Ada lidah. Kemudian di lidah itu dia menghasilkan apa? Enzim apa? Masih ingat? Amilase. Jadi di dalam mulut itu ada pastinya rongga mulut ya. Ayam punya gigi nggak? Tidak. Ada. Jadi makan, di situ ada lidah, kemudian ada enzim
amilase. Nah, makanan itu dia akan dilumuri enzim amilase. Kemudian ada lidah. Fungsi lidah buat apa? Menolong makanan masuk ke esofagus. Menelan makanan ke esofagus. Jadi membantu mendorong makanan masuk ke esofagus. Kemudian di dalam esofagus setelah itu ada saluran apa lagi? Bisa di sini. Prop atau coba bisa dilihat di situ. Kelihatan kan propnya di sebelah mana? Tadi sudah bisa dibuka di situ. Biasanya di situ ada apa? Makanan. Jadi fungsinya dari crop untuk Tempat penyimpanan makanan sementara. Jadi karena ayam itu nggak punya gigi, makanya dia makan telan tampung di tembolok. Tampung di tembolok. Di situ. Setelah dari tembolok, dia masuk ke mana? Proventriculus namanya ya. Di dalam proventriculus terdapat apa? Kelenjar asam Ada asam lambung atau nama lainnya HCl. Kemudian apa lagi? Ada enzim pepsin. Makanya di proventriculus itu seperti lambung pada umumnya. Dia punya asam lambung, kemudian ada enzim pepsin. Dia fungsinya buat apa? Untuk mencerna protein, terutama di situ protein. Dari proventriculus, ya proventriculus. Kemudian kemana? Gizzard atau nama lainnya? Kalau tadi kan proventriculus. Kalau gizzard ampela apa? Nama ini ya? Gentiannya. lambung Ventriculus. Ventriculus. Bisa dilihat itu proventriculus. Tahu toh ampela bentuknya Iya. seperti apa? tahu Nah, sudah dibuka? belum Dalamnya apa isinya? Coba buka. ada kotoran makanan ada batu-batu Mungkin ada batu-batunya kan? ya Nah, berarti fungsi dari ampela itu untuk pencernaan apa? mekanik Mekanis, karena di dalamnya itu ada seperti batu kerikil kecil ya. Batu kerikil kecil yang membantu untuk menggiling makanan yang dia makan. ya Nah, secara mekanis. Baru dari gizzard ini atau ventriculus ini, dia makanan itu lari kemana? Setelahnya duodenum atau usus 12 jari duodenum atau usus 12 jari 12 jari. Nah, duodenumnya dia bentuknya dia biasanya melingkar ya. ya Di tengah-tengahnya ada ada yang pankreas putih-putih namanya Pankreas. pankreas. Nah, pankreas itu fungsinya buat apa? Menghasilkan enzim apa saja? Amilase, lipase, tripsin. Jadi itu enzim itu asalnya dari pankreas. Selain dari pankreas, organ lain yang membantu pencernaan apa saja? Ada hati, ada empedu Nah, itu membantu pencernaan dalam usus. ya Di pankreas tadi kan menghasilkan enzim, dia muaranya ke usus halus di duodenum tadi. Nah, di duodenum karena ada enzim-enzim itu, maka zat makanan seperti lemak, protein, karbohidrat itu bisa terpecah dan bisa diserap di usus halus. Komponen dari usus halus ada apa saja? Ada duodenum, ileum. Nah, itu tempat penyerapan sari-sari makanan di situ. Kemudian bisa dilihat di mejanya itu ada juga setelah itu usus yang bercabang. ya Namanya sekum ya. Sekum ini fungsinya buat apa? Masih ingat di sekum ada apa? Ada mikrobia. Jadi mikrobia itu membantu proses fermentasi makan. Kalian pernah melihat ayam makan rumput? pernah Pernah toh? ya Nah, dia dicernanya di situ, di situ. Bantuannya oleh mikrobia.
Nah, setelah melewati sekum, dia kemana? Saluran setelah sekum? Di usus besar atau nama lainnya? Ya, kolon ya. Di usus besar terjadi proses apa? Proses penyerapan air dan garam-garam mineral atau elektrolit. Di situ ya. Jadi itu menentukan nanti konsistensi ekstreta yang keluar. Itu di situ. Semakin lama di situ berarti penyerapan airnya semakin banyak. Biasanya ekstretanya akan lebih padat. Kalau dia teratur buang airnya, berarti konsistensinya biasanya ada yang dia lembek. Penyerapannya di kolon. Kemudian sisa-sisa zat makanan yang nggak dipakai tubuh dia keluar melalui kloaka. Kloaka itu apa? Muara dari 3 saluran. Saluran apa saja? Pencernaan, reproduksi, sama satu lagi saluran kemi atau metabolisme. Makanya kotoran ayam itu dia campur jadi satu, nggak bisa dibedakan antara feses dan urinnya, dia jadi satu. Makanya disebut apa? Ekstreta. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Oke, kalau jelas silahkan siapkan 1 lembar kertas. Mari kita uji kepemahaman kalian ya. Oke. 4 saja. Silahkan tuliskan identitas diri di kertas. Kemudian pertanyaan yang saya ajukan langsung dijawab di situ ya. Yuk. Nomor 1. Nomor 1. Silakan tuliskan saluran pencernaan dari masuk sampai keluar, dari awal hingga akhir. Pencernaan ayam ya. Nomor 1. Silakan tuliskan temukan. Kemudian nomor 2, organ-organ apa saja yang membantu pencernaan pada gas tadi yang seperti dijelaskan. Oke, itu ya. Silakan dijawab. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan. Ya. Silakan nanti kumpulkan di sini ya. Oke. Sekian untuk kuliah hari ini. Jadi kesimpulan dari materi ini ada yang bisa membantu menjelaskan? Ayo. Apa kesimpulan dari kuliah hari ini? Ayo. Ini. Coba saluran pencernaan unggas terdiri dari apa saja tadi? Jadi kesimpulan pada pembelajaran tentang organ sistem pencernaan pada unggas ini, yang awal tadi dia mulai dari paru, terus ke esofagus, lalu ke crop, terus ke selanjutnya ke proventriculus, terus ventriculus atau ampela, ke usus 12 jari atau 2 denung. Setelah itu ke jejunum, dan setelah di jejunum dia ke ileum, dan terakhir ke kloaka.
Oke, baik, terima kasih ya. Ini beri aplaus untuk Fikri. Ini kesimpulan ya. Saluran pencernaan ayam tadi pertama dari paru kemudian kemana? Esophagus ke tembolok. Setelah tembolok dia ke proventriculus. Kemudian ada giza. Setelah itu ada duodenum, jejunum, ileum, septum, kemudian kolon, lalu terakhir kloaka. Gitu ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup perkuliahan ini sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.